Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di kesempatan kali ini di mata kuliah manajemen aset. Ya, ini sudah masuk di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini nanti kita akan membahas mengenai metode penyusutan atau depresiasi. Mungkin di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas juga, tapi tidak salahnya untuk saya refresh kembali mengenai metode penyusutan ini, terutama untuk aset-aset di swasta ya, di kepemilikan swasta atau non pemerintahan. Ada beberapa metode penyusutan yang nanti akan kita bahas, antara lain nanti ada metode garis lurus atau ada metode jam, ada metode penurunan saldo, dan ada 5 metode nanti yang akan kita bahas. Oke, saya mulai dari pendahuluan kenapa sih perlu dengan adanya depresiasi atau perhitungan penyusutan. Jadi di dalam sebuah perusahaan atau di kelembagaan lah ya, itu pasti pengelolaannya kan ada yang namanya aktiva tetap dan tidak tetap. Ya, di sini yang bisa dihitung dengan menggunakan dihitung depresiasinya adalah di aktiva tetap. Nah, di mana untuk aktiva tetap itu adalah aktiva yang berwujud perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Ya, jadi misalnya kita punya sebuah alat itu dari kita mendapatkan alat tersebut sampai dengan umur alat itu diasumsikan berapa tahun, itu nilai kalau dirupiahkan berapa, itu adalah aktiva tetap. Jadi aktiva yang berwujud di perusahaan yang digunakan untuk operasi, ya, untuk operasional perusahaan itu, dan tidak maksudnya tidak untuk diperjualbelikan. Aktiva tetap ini mempunyai masa kegunaan lebih dari satu periode akuntansi. Jadi kalau kita berbicara mengenai manajemen aset, tidak lepas dari kegiatan akuntannya, yang meliputi aktiva yang tidak susut. Tanah, ya jelas tanah itu tidak akan susut, nilainya itu tidak akan turun, malah seiring berjalannya waktu itu akan semakin bertambah. Terus yang kedua adalah aktiva yang dapat disusutkan, misalnya bangunan, mesin-mesin, peralatan, itu ya, itu yang secara garis besarnya itu yang bisa disusutkan di dalam sebuah operasional perusahaan. Oke, nah, di dalam aktiva tetap itu otomatis kan ada yang namanya bagaimana kita memperoleh aktiva tersebut, ya. Di situ kan nanti akan diperoleh dengan cara tadi kita harus beli. Setelah beli kita harus menggunakan jasa angkut, terus biaya pemasangannya, terus biaya testing commissioningnya, itu kan perlu, apalagi kalau misalnya bangunan gitu ya, bangunan mulai dari jasa perencanaannya, jasa konstruksinya, terus perawatannya, ya. Ini untuk pengertian harga perolehan aktiva tetap itu dihitung dari dia membeli, ya, harga dia membeli, terus kalau ini kita anggap saja sebuah barang gitu ya, dari dia membeli, terus ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan pada saat membeli hingga aktiva tersebut siap untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Ya, kalau di sini kita kalau barang itu kan biasanya biaya masuk atau kita biaya membelinya, ya, terus atau biaya cukai gitu, dia memasukkan yang barang-barang impor, terus biaya belinya juga, biaya angkutnya, pemasangan, dan biaya testing commissioning atau percobaan. Harga perolehan ini akan dialokasikan pada periode-periode di mana aktiva tersebut digunakan dalam operasi. Ya. Jadi kalau misalnya barang itu mau diperlukan atau
akan dioperasikan dalam periode tahun misalnya tahun ini gitu ya, tapi pembeliannya ada di tahun kemarin, tetap yang nanti dimasukkan di tahun ini ya, untuk harga perolehannya. Alokasi harga perolehan menjadi beban bagi setiap periode yang menikmati manfaat dari penggunaan aktiva tetap. Seperti contoh tadi ya, jadi kalau walaupun membelinya tadi di tahun sebelumnya, tapi penggunaannya di tahun sekarang, memperoleh manfaatnya di tahun sekarang, maka harga perolehan atau alokasi harga perolehan itu dimasukkan di tahun sekarang. Beban tersebut dikenal dengan penyusutan atau depresiasi. Untuk harga perolehan aktiva tetap ini besarnya ditentukan oleh beberapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai dalam keadaan siap pakai, seperti penjelasan sebelumnya tadi. Contoh elemen-elemen harga perolehan aktiva tetap ya, biaya faktur ya, jadi biaya barangnya itu sendiri, harga barangnya itu ditambah dengan PPN, ditambah dengan mungkin kalau person ada PPh juga, terus biaya masuk, biaya pengangkutan atau asuransi, biaya balik nama ya. Kalau misalnya mobil itu walaupun baru kan sebenarnya ada biaya balik nama juga, PPNBM. Terus apabila ada potongan dari pembelian tersebut atau diskon tersebut tetap dimasukkan ya, dimasukkan di dalam elemen-elemen untuk aktiva tetapnya. Terus biaya pemasangan, biaya percobaan, sehingga kita peroleh di sini adalah harga perolehan secara keseluruhan ya. Terus di sini ada komponen lain dalam perhitungan depresiasi, yaitu residu atau salvage value atau nilai sisa ya. Jadi taksiran nilai residu besarnya ditentukan oleh nilai jual aktiva tetap yang bersangkutan pada saat tidak dipergunakan dalam operasi perusahaan. Kalau misalnya kita beli printer, umurnya diasumsikan adalah umurnya itu 4 tahun gitu ya, 4 tahun lah. Dihitung nanti salvage value-nya di tahun keempat itu berapa ya. Untuk taksiran umur ini ditentukan oleh kondisi fisik, apakah barang itu masih bagus atau sudah rusak ini ya. Terus nanti apabila masih digunakan ya tetap nanti dihitung seperti dihitung ulang lah. Kalau misalnya masih taksiran kita tadi adalah umurnya 4 tahun, tapi tahun kelima itu masih digunakan, berarti yang salvage value ini yang tahun keempat ini digunakan untuk menghitung depresiasi di tahun kelima. Untuk umur kegunaan sering pula disebut dengan umur ekonomisnya. Jadi yang umur yang yang memberikan manfaat secara ekonomis, umur alat yang memberikan manfaat secara ekonomis, memberikan nilai manfaat dari segi ekonominya. Untuk depresiasi ini digunakan beberapa metode ya. Di pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya saya memberikan hanya tiga gitu secara garis besarnya. Ini sekarang saya bahas dengan menggunakan 5 metode. Ada metode garis lurus, ada metode jumlah unit produksi, jam jasa, saldo menurun, dan jumlah angka tahun ya. Ini nanti akan saya berikan langsung secara sederhana, itu adalah contoh-contoh bagaimana menggunakan masing-masing metode tersebut. Oke ya. Oke, yang pertama metode garis lurus ya. Metode garis lurus ini adalah metode yang paling sederhana. Jadi untuk menghitung penyusutan aktiva tetap dengan rumusnya itu adalah penyusutan per tahun itu dihitung dengan harga perolehan dikurangi dengan salvage value-nya, taksiran nilai sisanya ya, dibagi dengan umur kegunaannya.
itu adalah rumus untuk rumus dengan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung depresiasi. Contohnya ini PT Wong Cilik pada tanggal 1 Oktober 2005 membeli mesin pertanian dengan harga perolehan 9.750.000. Mesin tersebut ditaksir diperkirakan mempunyai umur kegunaan 10 tahun. Dengan service value-nya atau taksiran nilai residunya, nilai sisanya itu adalah 750.000. Sehingga untuk mencari penyusutan per tahunnya berapa ini dengan rumus tadi ya, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya, nilai residunya dibagi dengan umur kegunaannya. Sehingga penyusutan per tahun itu jumlahnya adalah ini 9.750.000 itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya 750, sehingga kan tinggal 9 juta dibagi 10 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya adalah 900.000 rupiah. Oke, kemudian kita buatkan tabel penyusutannya selama 10 tahun dari Oktober 2005 sampai dengan Oktober 2014 dengan cara seperti ini kan. Ini tahun 2005 penyusutan 900.000. Nilai awalnya dari alat pertanian tadi kan 9.750. Terus di sini penyusutannya setiap tahun itu dihitung 900.000 ya, sesuai dengan perhitungan tadi. Nah, di sini terus diakumulasikan untuk penyusutan itu setiap tahunnya. Untuk contoh misalnya di sini tahun pertama ya. Tahun pertama itu 2005, penyusutannya adalah 900.000. Berarti di tahun tahun pertama ini kan 900.000. Kalau yang tahun kedua 2006 ini penjumlahan dari tahun 2005 dan tahun 2006. Itu akumulasi, sehingga akumulasi penyusutan ya di tahun 2014 itu adalah 9 juta. Ini sehingga nilai bukunya itu atau nilai sisanya itu adalah 750.000. Oke, dengan data dengan tabel tersebut, sehingga penyusunan per tahunnya adalah 900.000, akumulasi total selama 10 tahun kan berarti 900 kali 10 itulah misalnya kan. Kalau untuk nilainya sama ya, karena nilai penyusutannya sama. Sehingga nilai buku sama dengan nilai sisanya atau nilai residunya, yaitu 750.000. Itu adalah metode garis lurus. Ini adalah metode yang pertama digunakan untuk menghitung depresiasi. Ya, misalnya nanti ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar ya di channel ini. Oke, kemudian akan saya lanjutkan dengan metode yang kedua. Metode yang kedua adalah metode jumlah unit produksi. Ya, penyusutan untuk metode ini adalah apabila penyusutan tiap tahun besarnya ditentukan berdasarkan tarif ya, tarif dari unit produksinya itu ya, dikalikan unit produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Ya, rumusnya adalah untuk menghitung tarif per unitnya, ya, biaya per unit produksinya itu dengan cara harga perolehan sama ya. Kalau ini tadi dengan metode garis lurus tadi ya. Harga perolehan dikurangi dengan service value-nya atau taksiran nilai residu dibagi dengan taksiran total hasil produksi. Nih, untuk lebih mudahnya kita gunakan langsung juga contohnya. Oke. PT Agro Sejahtera menggunakan metode jumlah unit produksi untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang dimilikinya dengan perolehan dengan harga perolehan yaitu 10 juta rupiah.
nilai residu aktiva tetap itu ditaksir sebesar Rp1.250.000. Total hasil produksi aktiva tetap, aktiva tersebut selama digunakan diperkirakan mampu menghasilkan 350.000 unit produksi. Berikut ini kita perlihatkan tabelnya, tabel yang menjelaskan mengenai hasil produksinya, hasil produksi untuk tiap tahunnya. Ya, berikut ini adalah data hasil produksi aktiva tetap selama digunakan dalam operasi perusahaan. 5 tahun. Ya, diasumsikan kalau hasil produksi itu pasti setiap tahunnya yang tahun awal itu pasti lebih tinggi daripada tahun-tahun yang sudah berjalan atau tahun sesudahnya. Nih. Tahun pertama hasil produksinya 90.000. Tahun kedua 85.000. Tahun ketiga 75.000. Tahun keempat adalah 60.000. Dan tahun kelima 40.000. Total hasil produksi selama 5 tahun itu adalah 350.000. Untuk perhitungan tarif unit produksinya, tarif per unit produksi itu adalah harga perolehan 10 juta, harga residunya atau nilai residunya adalah 1.250.000 dibagi dengan 350.000 unit, sehingga diperoleh tarif per unit produksinya itu Rp25. Sehingga di sini ya kita hitung dengan tabel. Caranya adalah ya ini adalah tahun ya untuk keterangan tahun, terus unit produksinya sesuai dengan soal tadi ya. Tahun pertama 90.000, tahun kedua 85.000, tahun ketiga 75, tahun keempat 60.000, tahun kelima 40.000. Ini sesuai dengan soalnya tadi. Terus untuk penyusutan ini adalah tarif per unit dikalikan dengan jumlah unit produksinya. Ya, di sini kan Rp25 per unit produksi. Dikalikan dengan, kalau untuk tahun pertama kan 90.000, berarti 25 kalikan dengan 90.000, didapatkanlah di sini penyusutannya pada tahun pertama. Penyusutan di tahun pertama itu adalah sebesar Rp2.250.000. Itu diperoleh dari Rp25 dikalikan dengan 90.000 unit. Akumulasi penyusutan di tahun pertama adalah sama dengan akumulasi tahun pertama ini, Rp2.250.000. Terus dikurangkan dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Ini ya. Ini yang tahun kedua ini adalah 25.000 kali 85.000 sehingga diperoleh 2.125.000. Ini diakumulasikan, berarti akumulasi penyusutannya adalah 2.250.000 ditambah dengan 2.125.000 sehingga diperoleh akumulasi penyusutan pada tahun kedua itu sebesar 4.375.000. Begitu sampai dengan perhitungan di tahun kelima. Ini adalah akumulasi dari ini ya. 2 juta ini ditotalkan semua. 2.250.000 ditambah 2.125.000 ditambah 1.875.000 ditambah dengan 1.500.000 ditambah 1 juta. Diperoleh akumulasi penyusutannya adalah 8.750.000. Sehingga nilai buku itu sebesar 1.250.000 sesuai dengan residunya ya, ini nilai sisanya sesuai dengan residunya. Ini untuk perhitungan menggunakan metode jumlah unit produksi. Oke. Sekarang kita masuk ke metode yang ketiga ya. Ini sudah saya jelaskan, yaitu dengan metode jam jasa. Ini tidak banyak perbedaan dengan metode jumlah unit produksi ya. Untuk menghitung metode jam jasa ini, yaitu dengan
menggunakan dasar satuannya adalah jam jasa yang digunakan dalam operasi perusahaan. Rumusnya adalah tarif per jam mesin. Kalau tadi adalah tarif per unit ya, sekarang kita menghitungnya dengan tarif per jam untuk mesin atau peralatan yang atau aset yang kita gunakan tersebut. Rumusnya adalah untuk tarif per jam mesin itu adalah harga perolehan dikurangi dengan residunya, taksiran nilai residunya dibagi dengan taksiran penggunaan mesin tersebut. Sebagai contohnya, ini PT Maju Terus menggunakan mesin dengan harga perolehan 8 juta rupiah. Dalam memproduksi beras, nilai residu mesin itu ditaksir 500.000. Jadi nilai sisanya mesin tersebut adalah 500.000. Dan ditaksir dapat digunakan selama 150.000 jam. Ini taksiran mesin itu bisa beroperasi gitu ya. Sehingga untuk penggunaan mesin tiap tahun dapat diketahui dengan tabel ini. Jadi 150.000 jam itu dijabarkan dalam tabel ini. Tahun pertama dia bisa 45.000 ya, 45.000 jam. Yang kedua 35.000 jam. Tahun ketiga 30.000 jam, tahun keempat 25.000 jam, tahun kelima adalah 15.000 jam. Kalau di total ini adalah 150.000 jam untuk 5 tahun penggunaan. Oke, rumusnya tadi adalah tarif per jam sama dengan harga perolehan dikurangi residu dibagi operasinya mesin itu, yaitu sebesar 150.000 jam. Sehingga diperoleh tarif per jam untuk mesin tersebut adalah Rp50. Ini untuk tabel ini sama dengan tabel perhitungan produksi tadi ya, unit produksi tadi ya. Sehingga ini adalah dari soal tadi ya, penjabaran dari soal tadi. Terus adalah penyusutannya itu tarifnya kan 50 rupiah untuk per jam mesin dikalikan dengan jumlah operasinya mesin tersebut, jumlah jam operasinya mesin tersebut. Ini terus diakumulasikan di tabel keempat ini. Ini caranya sama dengan tarif unit produksi tadi. Itu untuk metode jam jasa ya, atau metode yang ketiga. Oke. Besarnya penyusutan disesuaikan dengan pemakaian atau manfaat yang diperoleh dari aktiva tetap tersebut. Penyusutan semakin tahun ya, per tahun itu akan semakin menurun. Akumulasi total penyusutannya tadi dari tabel ini ya, ini kan 7.500.000 rupiah. Sehingga pada akhir tahun kelima nilai bukunya sebesar 500.000 rupiah. Oke, itu tadi untuk metode jam jasa. Sekarang kita masuk ke metode yang keempat, yaitu metode saldo menurun. Disebut dengan metode presenta. Ini bisa disebut juga dengan metode presentasi dari nilai buku, karena penyusutan dihitung berdasarkan tarif tertentu yang dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap pada masing-masing periode. Karena nilai buku dari aktiva tetap jumlahnya semakin menurun dari tarif penyusutan dalam jumlah tertentu itu tetap, maka penyusutan setiap tahunnya akan semakin menurun pula jumlahnya. Ya, seperti tadi ya, jumlah produksi di awal itu pasti tinggi, tahun kedua pasti lebih sedikit, tahun ketiga juga akan lebih sedikit daripada tahun kedua. Contohnya PT Manggalia ini menggunakan metode saldo menurun untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang dimiliki dengan perolehan sebesar 4 juta rupiah. Tarif penyusutan setiap tahun ditentukan sebesar 20% dari nilai buku aktiva tetap tersebut. Ya, jadi
tarif penyusutannya dihitung dengan prosentase ini. Umur kegunaan aktiva ini ditaksir adalah 6 tahun. Ya, dan ini adalah tabel untuk penyusutan yang diperoleh. Nih. Dan penyusutannya 20% dari nilai harga perolehan di awal. 20% dari kali 4 juta kan 800.000. Akumulasi penyusutan di tahun pertama adalah 800.000. Tuh, begitu seterusnya ya. Jadi untuk yang kedua, tahun kedua ini kan 20% dari nilai buku tahun pertama. Untuk yang penyusutan tahun ketiga itu adalah tarif nilai penyusutan 20% ya, sebesar 20% dikalikan dengan nilai buku di tahun kedua. Begitu seterusnya sampai dengan tahun ke-6. Sehingga diperoleh akumulasi penyusutan itu sebesar Rp2.951.424. Sehingga nilai sisanya atau nilai bukunya itu adalah Rp1.048.576. Ini kalau dengan metode presentasi ya, metode saldo menurun atau kita sebut dengan metode presentasi. Oke. Ini dianggap bahwa beban penyusutan untuk saldo menurun itu dianggap bahwa beban penyusutan tiap periodenya besarnya disesuaikan dengan kemampuan alat, kemampuan mesin, kemampuan aset-aset tersebut untuk manfaat yang dimiliki ya, sehingga dan kemampuannya dinilai semakin menurun sehingga dibebaninya pun juga akan semakin kecil gitu dibanding tahun sebelumnya. Oke, metode yang terakhir adalah dengan metode jumlah angka tahun. Ini juga tidak banyak berbeda dengan metode saldo menurun. Ini anggapannya sama ya. Aktiva tetap ini dianggap memberi manfaat yang lebih besar pada periode awal penggunaannya. Penyusutan aktiva tetap jumlahnya setiap periode tidak sama, melainkan makin turun pada periode berikutnya sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh aktiva tetap tersebut. Perbedaannya, perhitungan ini menggunakan perbandingan atau rasio antara sisa umur kegunaan dengan jumlah angka-angka tahun dari umur kegunaan aktiva tetap tersebut. Rasio tiap periode tidak sama, bergantung dari sisa umur kegunaan aktiva tersebut. Contohnya nih, PT Agrolestari membeli sebuah peralatan cetak dengan harga perolehan sebesar 5 juta. Peralatan ditaksir digunakan 5 tahun. Taksiran nilai sisanya adalah Rp500.000. Sisa umur kegunaan aktiva tetap adalah 5 tahun, sehingga tahun pertama sisa umur kegunaannya kan masih 5 tahun. Tahun kedua berarti kan 5 tahun dikurangi karena masih sudah digunakan 1 tahun, berarti sisa kegunaannya 4 tahun. Itu sampai dengan tahun kelima berarti kan sisa kegunaannya tinggal 1 tahun. Ini terus kemudian dijumlahkan ya. Ini jumlahkan dari nilai sisa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan kelima, sehingga totalnya di sini adalah 15. Untuk perhitungannya ini adalah ya tadi ya tahun pertama kan nilai sisanya masih 5 tahun dibagi dengan jumlah total dari penjumlahan nilai sisa tersebut ya 5/15. Tahun kedua kan sisanya tinggal 4 tahun, tahun ketiga tinggal 3 tahun. Ini ya. Ini adalah penggunaan atau rasio yang digunakan dalam perhitungan penyusutan metode ini. Sehingga untuk penyusutannya itu adalah nilainya di sini kan tadi nilai harga perolehannya adalah 5 juta. Untuk harga penyusutannya adalah 5/15. Ini adalah dari sisa umur
mesin tersebut. 5/15 ini kan sepertiga ya, sepertiga kali 40. 4.500.000 diperoleh 1.500.000. Sehingga ini akumulasi penyusutannya di tahun pertama adalah 1.500.000, tahun kedua 4/15, sisa dari sisa umur di tahun kedua kan tinggal 4 tahun dibagi 15, ini total dari akumulasi sisa umur tadi ya, dikalikan dengan 4.500.000, ini tetap pengalinya adalah 4.500.000. Terus diperoleh 1.200.000, diakumulasikan di sini 1.500.000 ditambah 1.200.000, sehingga akumulasinya adalah 2.700.000. Ini dihitung secara berurutan terus menerus sampai dengan tahun kelima, sehingga akumulasi di tahun kelima, akumulasi penyusutan di tahun kelima adalah sebesar 4.500.000. Penjumlahan dari 1.500.000 tambah 1.200.000 tambah 900 tambah 600 tambah 300, sehingga nilai bukunya itu adalah sebesar 50.000 sesuai dengan nilai residu yang ditetapkan tadi. Ini materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa WA langsung ke saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.